Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu dan salam kebajikan. Selamat pagi, siang, sore ataupun malam dimana pun kalian berada dan kapanpun itu. Baik, selamat datang bagi kalian yang baru mampir ke channel YouTube saya, channel Abian Haq. Oh ya, saya mau memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Abian Haq. Saya adalah mahasiswa ilmu komunikasi semester 3 di kelas A, ilmu komunikasi. Kali ini saya mau buat video penjelasan tentang paradigma kritis. Tugas ini dibuat guna menyelesaikan kewajiban saya terhadap ujian akhir semester 3. Ya udahlah ya, nggak usah pakai banyak cincong lagi. Habis ini langsung aja kita menuju ke pembahasan. Kalian tahu nggak sih apa itu paradigma? Paradigma dalam disiplin intelektual adalah cara pandang orang terhadap diri dan lingkungannya yang akan memengaruhinya dalam berpikir, bersikap, dan bertingkah laku. Paradigma kritis adalah pengaruh pemikiran Marxis, neo-Marxisme, dan teori kritis. Paradigma kritis yang diartikan sebagai sebuah paradigma alternatif terkait kemasyarakatan yang tujuannya mengkritisi dan menjustifikasi status quo yang ada di masyarakat, serta memberikan alternatif pengetahuan untuk bisa menghasilkan tatanan sosial yang lebih baik. Pada intinya, paradigma kritisme adalah mendukung kebebasan diri dari pemahaman dan budaya yang mengekang. Berikut adalah ciri-ciri dari paradigma kritis itu sendiri. Yang pertama, ciri pemahaman paradigma kritis tentang realitas. Yang kedua, ciri tujuan penelitian paradigma kritis. Yang ketiga, ciri perhatian penelitian paradigma kritis. Lalu yang keempat, pendasaran diri paradigma kritis mengenai cara dan metodologi penelitian. Nah, setelah ini saya akan memberikan hasil analisis saya terhadap paradigma kritis. Contoh kasus yang akan saya angkat yaitu kasusnya Rocky Gerung. Kitab Suci adalah kitab fiksi. Kronologisnya pada 10 April 2018 dalam acara televisi ILC, Rocky Gerung mengkritisi anggapan halayak umum yang merusak makna fiksi. Fiksi baginya adalah hal-hal baik, imajinatif, menyimpan pengharapan yang akan diwujudkan dan menjanjikan perbaikan. Saat Rocky Gerung mengatakan bahwa kitab suci adalah fiksi, hal ini menuai kontroversi di kalangan pemikiran halayak. Tentu saja karena orang-orang di Indonesia bukan ahli filsafat, jadi agak ngeri mendengarnya. Ini identik dengan mengungkap bahwa kitab suci adalah sebuah imajinasi, pengharapan, kompensasi, idealitas yang akan dituju. Rocky Gerung dengan tegas menjelaskan bahwa kitab suci adalah fiksi. Kita sebagai orang awam dan publik pada umumnya mendefinisikan hal tersebut sebagai cerita khayal. Menurut konsep otonologi, kronologisnya begini. Pelaporan terhadap Rocky ini pertama kali dilakukan oleh aktivis media sosial Abu Janda alias Permadi pada April 2018. Dia menyebut bahwa pernyataan Rocky ini telah melukai sejumlah umat beragama di Indonesia. Sebab beliau yang menggugat ini merujuk ke KBBI. Fiksi yaitu artinya merupakan sesuatu yang tidak nyata. Lalu bila Rocky Gerung menggeneralisir atau memukul bulat semua kitab suci adalah fiksi, ini tidaklah tepat, terlalu filsafatis namun tidak historistis. Sejarah itu menolak fiksi, menolak gosip,
menolak imajinasi, bahkan menolak hal-hal gaib. Sejarah itu multirasional, empirik, dan berbasis fakta. Nah, dalam kitab suci itu banyak fakta sejarah. Bila Rocky Gerung menganggap kitab suci adalah fiksi, maka kisah sejarah yang terkait dalam kitab suci dianggap fiksi atau imajinasi. Ini jelas tidak tepat. Lalu menurut konsep epistemologi, dalam teori kritik Hegel berbeda dengan Immanuel Kant. Hegel meletakkan pengetahuan dalam konteks perkembangan pengetahuan di dalam sejarah. Kritik dalam makna Hegel berarti refleksi-refleksi atas protes menjadi sadar atau refleksi atas asal-usul kesadaran manusia. Radikalisasi kritik dikemukakan oleh Hegel dalam menunjukkan bahwa kesadaran kritis itu memiliki sejarah. Rocky Gerung sebagai orang yang mengatakan pendapat, lalu ia berkata salah, seharusnya tidak dituntut seperti yang terjadi dalam cerita karena itu merupakan pendapatnya. Di sisi lain, beliau tidak pernah memaksa kita untuk mengikuti pendapatnya atau tidak. Kita dapat jadikan perkataan beliau sebagai tolak ukur persepsi kita untuk memahami orang-orang dengan lebih jelas. Seperti yang dikatakan oleh Hegel tadi bahwa kritik dalam makna Hegel berarti refleksi atau proses menjadi sadar atau refleksi atas asal-usul kesadaran manusia. Nah, seharusnya mereka sadar yang mengkritik Rocky Gerung agar ini kan konteksnya beradu pendapat argumen, maka tidak harus seperti dituntut seperti itu. Lalu menurut konsep itu hipotesis, Rocky Gerung yang diminta untuk mengutamakan pendapatnya di muka umum seharusnya tidak dituntut dengan tuntutan yang benar karena Pak Rocky hanya mengutarakan pendapat. Lalu sebagai negara yang merdeka, mengutarakan pendapat adalah hak yang dimiliki oleh peraturan di negara ini, jadi dimiliki oleh semua masyarakat Indonesia. Orang-orang di Indonesia juga harusnya tidak boleh menuntut orang dari sebelah pihak. Jadi harus bermusyawarah begitu, seperti itu. Dalam penelitian kali ini saya menggunakan metodologi penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang berbasis deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan maknanya lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori juga dimanfaatkan sebagai madu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan, bukan sesuai angka ya. Ya, sekian sudah video saya pada hari ini. Terima kasih kepada Ibu Weni selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Komunikasi di kelas 3 Ilmu Komunikasi. Ya, video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester ya. Terima kasih juga kepada anak kelas 3A yang telah menemani saya berjuang bersama-sama untuk menyelesaikan tugas UAS ini. Berikut saya cantumkan sumber referensi yang saya gunakan untuk mengerjakan tugas ini. Ya, terima kasih telah menonton video saya dan sampai jumpa.